Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini sesuai dengan janjinya Sir akan membahaskan kalian latihan soal pada nomor 4 dan nomor 6 di pertemuan lalu. Adapun untuk soal nomor 5-nya di sini Sir belum bahaskan sebab ada sifat yang terkait yang kita butuhkan dalam menyelesaikan untuk soal di nomor 5 yang belum Sir ajarkan. Ada sifat yang terkait dengan nomor 5 tersebut yang Sir belum ajarkan. Nanti insya Allah setelah kita membahas sifat yang Sir maksud, barulah Sir akan membahaskan kalian untuk soal nomor 5. Oke, kita mulai pembahasan dari nomor 4. Kita simak dulu soalnya kembali ya. Nilai yang memenuhi persamaan 4/5 kali 2 pangkat 3x kurang 2 tambah 8 pangkat x per 20 sama dengan 1. Ini kelihatan soalnya agak kompleks ya, bentuk persamaannya agak kompleks. Tapi kalau kalian mampu menyederhanakannya, maka sebenarnya ini adalah bentuk persamaan yang sederhana. Mari kita bahas. Nah, perhatikan, Sir beri tanda merah untuk suku yang kedua. Nah, itu nanti yang akan kita faktorkan. Seperti apa bentuk pemfaktorannya? Lihat. 8 pangkat x per 20 itu difaktorkan menjadi 1/5 kali 8 pangkat x per 4. Nah, itu kan kalau dikalikan sama ya, akan kembali 8 pangkat x per 20. Itu kalau kalian kalikan. Ingat ya, perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kemudian 1/5-nya kita keluarkan. Seperti apa? Nah, coba kalian perhatikan, 1/5-nya dikeluarkan, kemudian 8 pangkat x-nya diubah menjadi 2 pangkat 3x. Nah, ingat 8 itu adalah 2 pangkat 3, sedangkan 4 itu 2 pangkat 2. 3-nya kita kali dengan x ya, untuk pangkat 2 pangkat 3 itu 3-nya kita kali dengan x. Ini kita gunakan sifat yang ketiga ya. Sifat yang ketiga untuk operasi eksponen. Nah, setelah itu yang dalam kurung yang merah itu ya, yang 2 pangkat 3x per 2 pangkat 2 itu kan pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Nah, ini bisa kita gunakan sifat yang kedua ya, yaitu dengan mengurangkan pangkat pembilang dengan pangkat penyebut. Nah, jadinya seperti langkah berikut. 2 pangkat 3x kurang 2. Nah, ini diterapkan sifat yang kedua. Nah, ternyata bentuknya sama dengan yang di ini ya, yang suku yang di depan itu. Nah, itu sama, coba kalian lihat, Sir beri tanda merah. Ternyata mereka sama. Nah, sampai di sini kita misalkanlah 2 pangkat 3x kurang 2 itu dengan suatu variabel. Ya, terserah si variabel apa, tapi Sir di sini menggunakan variabel A. Nah, tidak wajib harus variabel A, bisa juga variabel selain A. Asalkan jangan kalian gunakan variabel x ya, sebab variabel x sudah digunakan di sebelumnya. Nah, di sini Sir menggunakan pemisalannya dengan variabel A. Kita misalkan 2 pangkat 3x kurang 2 itu sama dengan A, sehingga persamaannya berubah menjadi 4/5A ditambah dengan 1/5A sama dengan 1. 4/5A tambah 1/5A sama dengan 1. Nah, kita lihat 4/5A dengan 1/5A itu dua suku yang sejenis, sehingga kita dapat menjumlahkan koefisiennya. 4/5 ditambah dengan 1/5 menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama
itu kan kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 4 dengan 1. Jadinya 5/5. Maka kita peroleh 5/5A sama dengan 1. Nah, 5/5 itu kan bernilai 1 ya. Nah, sehingga kita dapat lagi A sama dengan 1. Apakah sampai di sini sudah selesai? Jawabannya belum, sebab yang kita mau cari adalah nilai X, bukan nilai A. Adapun A tadi hanya teknik saja untuk memudahkan atau untuk menyederhanakan penulisan bentuk persamaan eksponen sebelumnya. A-nya sudah kita A-nya kita dapat 1, kemudian A-nya kita kembalikan ke variabel X. Ingat, A tadi itu kan sama dengan 2 pangkat 3X kurang 2. Nah, sehingga kalau kita kembalikan 2 pangkat 3X kurang 2 itu sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Sebab A tadi kan sama dengan 1, sedangkan A itu sendiri adalah 2 pangkat 3X kurang 2. Nah, sampai di sini apakah kita sudah bisa menggunakan sifat persamaan eksponen yang pertama untuk bentuk pertama? Jawabannya belum, sebab di sini basisnya belum sama. Di ruas kiri itu basisnya 2, sedangkan di ruas kanan basisnya 1. Nah, ada yang ingat bagaimana cara mengubah 1 itu ke eksponen, ke bentuk eksponen dengan basis 2? Itu kan ada di sifatnya ya. Ingat, bilangan yang setiap bilangan yang berpangkat 0 itu nilainya 1. Artinya berapapun basisnya ya, kalau pangkatnya 0 itu nilainya selalu 1. Asalkan jangan basisnya 0 juga. Itu tidak boleh ya kan. Di sifat kemarin itu basisnya atau bilangan pokoknya tidak boleh 0 atau negatif ya. 1 kita ubah menjadi 2 pangkat 0 ya. Kenapa sih harus 2 pangkat 0 bukan 3 pangkat 0? Kan 3 pangkat 0 itu juga nilainya 1. Ada yang tahu jawabannya? Iya, betul sekali. Karena kita ingin menyamakan basis untuk ruas kiri dengan basis di ruas kanan, sehingga kita pilih 2 pangkat 0 agar basisnya sama, sehingga sifatnya kita bisa gunakan di sini, sifat untuk bentuk persamaan eksponen yang pertama ya. Ya, satunya kita ubah menjadi 2 pangkat 0. Nah, di sini kita lihat ruas kiri dan ruas kanan itu basisnya sudah sama-sama berapa? Sama-sama 2. Kalau sudah sama, maka kita abaikanlah basisnya. Kita ambil persamaan pangkatnya saja, yaitu 3X kurang 2 sama dengan 0. Sehingga kita pindah ruas kanan untuk negatif 2-nya menjadi positif berapa? Positif 2. Sehingga X-nya sama dengan berapa? Ada yang tahu? Iya, 2/3. Nah, di sini kita tidak perlu memasukkannya atau meletakkannya pada kurung kurawal, sebab kita hanya disuruh menentukan nilai X yang memenuhi persamaan tersebut ya, nilai yang memenuhi persamaan tersebut ya. Sudah, kita cukup mencari nilai apa yang memenuhi ya, yaitu nilai X sama dengan berapa? 2/3. Selesai. Kalau ada yang masih belum paham, nanti silakan ditanyakan. Oke, kita pindah ke soal nomor selanjutnya. Di nomor berapa ini? Nomor 6 ya. Kita tulis kembali soalnya. Himpunan penyelesaian dari di sini himpunan, berarti nanti harus kita letakkan pada kurung kurawal. Himpunan penyelesaian dari persamaan. Akar 2 pangkat 4X tambah 2 sama dengan 1/2 pangkat 2X kurang 6 adalah titik-titik. Ayo kita bahas seperti apa pembahasannya. Nah, ini bentuk akar ya. Ingat, bentuk akar itu bisa diubah ke pangkat
pecahan. Ya, ke bilangan berpangkat pecahan. Nah, bagaimana kalau pangkat akarnya tidak dituliskan? Nah, berarti kan pangkat akarnya berapa? 2. Maka kita ubah bentuk yang di ruas kanannya di ruas kirinya dulu. Ruas kirinya itu nanti kita ubah menjadi 2 pangkat 4x tambah 2 per 2. Ingat sifat akar berpangkat M dari A pangkat N itu kan sama dengan A pangkat N per M. A pangkat pangkat yang di dalam akar itu dibahagi dengan pangkat di luar akar atau pangkat akarnya. Nah, di situ kan pangkat di dalam akarnya adalah 4x tambah 2. Sedangkan di luar akarnya itu tidak dituliskan. Ingat, kalau tidak dituliskan berarti 2. Sehingga nanti bentuknya adalah 2 pangkat 4x tambah 2 per 2. Itu untuk ruas kiri. Ruas kanan. Nah, ruas kanan akar 2 itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 1 per 2. Ya. Ada sifat yang ke-7 kalau tidak salah, itu nanti dicek kembali. Akar 2 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 1/2. Nah, seperti apa bentuknya? Lihat. Nah, untuk ruas di sini kita belum bisa mencoret basisnya karena belum sama. Untuk ruas kiri itu 4x tambah 2, ada 2 suku pada pembilangnya, itu kita bisa semua bahagi dengan 2 ya. 4x bisa dibahagi 2 dan 2-nya juga bisa dibahagi 2. 4x itu kalau dibahagi 2 jadinya 2x. Sedangkan 2-nya kalau dibahagi 2 itu sama dengan 1. Sehingga nanti pangkat di ruas kiri itu sama dengan 2x tambah 1 ya. Nah, adapun untuk ruas kanan kita ubah dulu bentuknya menjadi 2 pangkat berapa yang ada sifat 1 per A pangkat N, itu bisa kita ubah menjadi A pangkat negatif N ya. Nah, berarti bentuk untuk ruas kanannya itu nanti sama dengan 2 pangkat negatif 1/2 kali dengan 2x kurang 6. Ya, seperti apa itu? Lihat. Nah, untuk ruas kanan negatif 1/2 kalau kita kalikan dengan 2x kurang 6 itu kan akan menjadi itu tadi yang ruas kirinya 4x tambah 2 dibagi 2. 4x itu bisa dibagi yaitu 2x. 2-nya dibagi 2 yaitu 1. Nah, sedangkan yang ruas kanan negatif 1/2 kalau kita kalikan dengan 2x menjadi negatif x ya. Sebab nanti 2-nya itu nanti kita bisa coret, negatif 1/2 kali 2 ya negatif 1 ya, negatif x. Negatif 6 kalau kita kalikan dengan negatif 1/2, negatif kali negatif sesuai dengan hukum perkalian sama tanda, maka hasilnya positif. Negatif 1/2 kali negatif 6 positif 3. Nah, kelihatan basisnya telah sama untuk ruas kiri maupun ruas kanan. Berarti kita tinggal mencoret atau mengabaikan basisnya. Kita tinggal mengambil persamaan untuk pangkatnya. Itu 2x tambah 1 sama dengan negatif x tambah 3. Nah, ini kan sudah berbentuk persamaan linear satu variabel ya, sudah gampang atau sudah mudah untuk diselesaikan. 2x-nya negatif x-nya kita pindah ke kiri menjadi positif x, sehingga 2x tambah x itu nanti 3x. Satunya di kiri kita pindah ke kanan sehingga menjadi 3 kurang 1, 2 ya. Nah, itu untuk ruas kiri menjadi 3x, sedangkan ruas kanan menjadi 2. 3x-nya tahu ya dari mana? Negatif x-nya yang kanan pindahkan ke kiri menjadi positif x, sehingga 2x tambah x itu 3x. 1 di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif, sehingga 3 kurang 1 sama dengan 2. Sehingga x-nya sama dengan berapa? 2/3. Selesai. Gimana? Mudah bukan? Ya, insya Allah mudah. Yang penting modalnya kalian itu sifat-sifat dari bentuk eksponen yang makanya kemarin Sir suruh kalian untuk mencatat, sebab itu modalnya kalian nanti untuk menyelesaikan soal-soal terkait persamaan eksponen. Oke, demikian untuk 2 nomornya.
Sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.